Makanya mohon maaf, di rumah tangga mah kudu sabar, betul? Kudu sabar. Ibu saya belajar dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Boleh nggak Ustaz cerita? Boleh nggak Ustaz cerita? Ya Allah, baginda Nabi, masya Allah, ini meja kosong amat. Cuma minum doang. Biasanya suka ada buah. Ibu, saya boleh cerita tidak? Boleh cerita tidak? Satu kali ada cerita Nabi Muhammad itu baru pulang dari dakwah. Dari mana? Dari dakwah. Nabi pulang menuju rumah. Di perjalanan hujan. Hujan. Nabi lari menuju rumahnya. Sampai rumahnya Nabi basah kuyup, hujan. Nabi ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Jawab kecil, jawab. Assalamualaikum. 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 Aisyah lagi di belakang buka pintu. Waalaikumsalam. Kalau ibu yang dipanggil sama suami berkali-kali, kira-kira jawabannya apa? Assalamualaikum. Ibu dari belakang lari buka pintu. Kirain siapa? Setan. Padahal yang datang suaminya itu. Aisyah sabarnya luar biasa. Waalaikumsalam ya Rasul, mohon maaf, tadi aku lagi di belakang. Nabi masuk. Pas masuk Aisyah lihat Nabi badannya basah karena hujan. Aisyah pegangin. Kata Aisyah, ya Rasul, ganti bajumu. Dikeringkan oleh Aisyah. Lihat Aisyah apa jawabannya. Ya Rasul, maukah aku buatkan engkau secangkir teh manis? Anggur harusnya. Lanjut. Ustaz bercanda ya, jangan dianggap bercanda. Lanjut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, maukah aku buatkan engkau secangkir teh manis hangat? Teh manis. Maka singkat cerita kemudian Aisyah ke belakang, ambil cangkirnya, ambil tehnya. Singkat cerita, masya Allah, pas mau ambil gula, gimana nunggu teh manis lama banget. Pas mau ambil gula, itu lampunya padam. Aisyah mau ambil gula, yang keambil bukan gula, tapi yang keambil adalah. Singkat cerita, anggap aja ini teh manis, walaupun ini bening tulian. Diambilkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasul, ini es teh manis. Panitia, es teh manis. Kata Aisyah, ya Rasul, ini teh manis hangat. Semoga engkau lebih baik tubuhmu. Singkat cerita, diminum sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadz mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis yang datang asin, marah atau tidak? Ngambek tidak? Kamu udah nikah 10 tahun kagak bisa bedain gula sama garam. Besok gua beliin gula 1 truk. Itu suami ibu. Itu suami ibu digituin sakit tidak? Ibu digituin sakit tidak? Mohon maaf Pak, perempuan itu hatinya rapuh Pak, mudah sakit, betul? Suami bilang marah-marah, ibu juga marah, ujungnya Pak maafin atuh Pak, tadi tuh mama mau ambil gula, yang keambil adalah maafin Pak. Kata suami, maafin saya capek berangkat pagi pulang sore, teh manis rasanya. Ibu digituin sakit nggak? Sakit. Emangnya mama nggak capek Pak? Mama nggak capek Pak? Mama juga capek Pak. Mama tuh dari awal Pak belum ada tidur Pak. Mama nyapu, mama ngap, mama mas, mama nyut. Mama dari awal Pak nemenin Bapak dari Tulung Agung ke sini Pak. Mama Pak kesini Pak. Berantem gara-gara apa tadi? Gula sama garam. Nanti nomor rekening kirim ke asisten saya. Lanjut enggak? Bosan enggak? Capek enggak? Yang capek siapa? Gue Pak. Jadi Ustadz Hilman, kalau suami kita mungkin marah-marah, betul? Gara-gara apa tadi? Urusan gula sama garam. Sampai istri kita bilang gini, udahlah kalau gitu mah pulangkan saja aku ke rumah ayah. Kata suaminya, ya udah pulang sono. Pulang. Seminggu masih kuat, 2 minggu kuat, sebulan mulai. Sebulan udah nggak kuat, ujungnya nyanyi itu suami. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk rasa rinduku, oh serta kasih sayang, barulah diriku. Aku sudah di tempat kesunyian, ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Biar aja setan di dunia. Sebulan akhirnya datang ke rumah ayahnya lagi, datang nyusul. Assalamualaikum. Dibuka sama bapaknya. Waalaikumsalam. Udin. Nama suaminya Udin namanya. Nama panjangnya Nurdin itu namanya.
Ada apa Din datang ke sini? Iya Pak. Mohon maaf Pak. Idanya ada Pak Ida. Nama istrinya Ida namanya. Ida namanya. Ida. 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 Ida keluar kamar. Bilang ke bapaknya, ada apa Pak? Tuh ada suami kamu, Saha, si Udin. Keluarlah, ketemu. Kata si Ida, ngapain kesini Pak? Maafin AA ya. Kemarin mah AA tuh kemasukan setan. Kata si Ida, iya kamu setannya. Udahlah, mulai hari ini kita nol lagi aja. Mulai dari nol lagi, yuk balik lagi. Kata si Ida, daripada balik mendingan nyanyi. Si Ida nyanyi akhirnya. Nyanyi. Tajam-tajam kata-katamu, suram-suram perbuatanmu, kau terus sakiti marah. Apa kata si Ida? Udah saya udah sakit. Bukan sekali nyakitin saya. Padahal saya dari awal tuh janji pengen hidup sekali seumur. Ada lagunya nggak? Ada lagunya nggak? Ada. Sekali seumur cukup satu kali, jangan. Luar biasa orang kayak upas itu ya. Diajak nyanyi A nyampe, nyanyi B nyampe. Marah gara-gara urusan gula sama gak. Ayo perhatikan AA, kalau Kanjeng Nabi gimana sikapnya? Masya Allah. Ibu sayang, ayah sayang. Baginda Nabi itu ketika tahu ini teh rasa apa tadi? Rasa apa ini teh? Ketika tahu rasanya asin, rasanya asin, apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Perhatikan jawaban. Ketika diminum rasanya asin, apa kata Nabi? Aisyah, iya ya Rasul. Hada syurbi ladiyya jidda. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam. Tapi kata Nabi, tapi sayang Aisyah. Sayang apa ya Rasul? Tapi sayang Aisyah, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Aisyah, istriku ya Humairah, maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama, dengan teh yang sama? Mau Aisyah? Aisyah digituin, mau atau tidak? Kata Aisyah, ya Rasul, bala ya Rasul, tentu ya Rasul, aku mau, aku mau. Aisyah itu kalau minum, kalau Nabi sebelah kanan, Aisyah pun sebelah kanan. Jadi Aisyah tuh ngikutin bekas bibirnya Nabi, nggak kayak ibu-ibu yang di sini suka nanya sama suami, tadi belah mana Pak bibir Bapak? Tadi belah mana bibir Bapak? Belah kanan. Terus kenapa saya mau belah kiri? Kenapa? Corona. Aisyah sunnahnya, ingat ya, ibu sayang, lebih berkah bekas minum suami ibu daripada berkahnya ibu ngejar ke ustaz-ustaz. Bagi istri lebih berkah suami, betul tidak? Ibu mah hari ke ustaz ngejar foto, suami gak pernah foto. Tangannya suami lebih berkah buat ibu, air bekas minumnya suami lebih berkah buat istri, betul apa betul? Maka minum itu diminum ini manis banget ya Allah, kebanyakan gulanya Pak. Bapak ada masalah apa dengan saya Pak? Ada masalah gitu dengan saya. Diminum ini Pak, Masya Allah. Pas tahu diminum Aisyah rasanya apa? Pas tahu asin
Nabi, diangkat badan Aisyah, sekum Aisyah, bangun Aisyah, dicium keningnya Aisyah. Wah, dicium. Ibu jangan bayangin ciuman saya ya. Jangan bayangin ciuman saya. Gak mungkin saya cium ibu, jangan. Ibu bayangin aja ciuman suami ibu. Dicium keningnya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasul, kenapa kau mencium aku? Kira-kira gitu kan? Kenapa kau mencium aku? Kata Nabi, Aisyah, gak usah minta maaf. Kalau tadi kamu tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Itu mah Nabi, bukan suami. Dalam riwayat selanjutnya itu sama Nabi, tehnya diminum semua, dihabisin. Diminum habis, Aisyah sembrut. Ya Rasul, kenapa engkau menghabiskan semua tehnya? Bukankah kalau engkau minum selalu menyisakan untukku? Kenapa malam ini engkau habiskan semua? Kalau suami ibu apa jawabannya? Asin. Kalau suami kita gitu, kalau Nabi dihabiskan semua minum, apa kata Nabi? Aisyah, maafin ya, tadi aku habiskan semua tehnya. Kenapa ya Rasul? Iya, tadi tehnya asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Ya Allah, itu mah Nabi, itu mah bukan suami. Apa kuncinya Ustaz? Sabar. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua? S yang ketiga. Ini masih 2 lagi nih, sampai jam 2 siap? Enggak siap. 3, kalau mau hidup berkah, S yang ketiga, nitip, pulang dari sini titip. Jaga sholat. Apa? Jaga apa? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya walaupun 1000, kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sholat. Mau masalah tenang, sholat. Mau hidup tenang, sholat. Mau hidup berkah, sholat. Yang laki-laki ke masjid, setuju tidak? Sholat itu tiangnya agama, baik sholatnya, baik agamanya. Betul? Ibu sayang gak sama suami? Sayang gak sama suami? Sholat. Apa rumusnya? Sholat. Ahilman merasakan sekali keistimewaan sholat dalam hidup. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Yang wajib lebih keras, yang wajib, yang sunnah. Ibu, jaga sholat. Terakhir, yang keempat, ini kunci utamanya. Kalau hidup mau berkah, mau mulia, S yang keempat, sedekah. Tuh 2, 3. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Justru makin dia sedekah makin kaya. Betul? Malam sedekah minimal, tidak akan pernah berkurang harta yang sedekah. Coba tanya orang sini, kalau sedekah suka yang terbaik atau yang tersisa? Yang terbaik atau yang tersisa?
Soal jujur. Kalau punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekah? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50 20 10, yang mana sedekah? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50 20 10 5.000, yang mana sedekah? Terakhir uangnya 5 lembar 87.000, 50 20 10 5.000 2.000, yang mana sedekah? Masuk toilet sekarang berapa? 2.000. Masuk surga berapa? Telah. Ibu saya di akhir saya mau cerita, boleh atau tidak? Pak Wakil Bupati, Ibu, Bu Nyai, semua yang hadir, jujur Ustadz Hilman ketika sampai di tempat ini saya teringat dengan kampung halaman saya. Sejak kecil saya anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya SD. Selepas itu ibu saya menjadi seorang single parent, seorang ibu yang hebat yang membesarkan kami dengan segala kebaikannya. Sejak kecil, mohon maaf, Ustadz Hilman tuh nakal sekali. Kelihatan ya Bu ya. Saya nggak bisa diem Bu. Saya waktu kecil tukang nyanyi, makanya suaranya lumayan serak-serak basah gitu ya. Dan pasti ibu tahu genrenya suara saya apa kan? Dangdut kan. Sejak kecil saya nakal luar biasa. Kata ibu saya, Hilman, iya mak, nanti Hilman sekolah ke pesantren ya. Saya bilang ngapain mah di pesantren, udahlah deket rumah aja. Kata mama saya, jangan, nanti Hilman masuk pesantren biar jadi ustad. Saya bilang nggak mungkin jadi ustad mah, nggak mungkin. Bapak saya buruh kuli angkut di pasar, ibu saya tukang jualan di pasar. Nggak mungkin mah. Kita bukan anak kiai, tapi kakek nenek saya di Garut itu memang kiai. Kakek saya jawara, nenek saya tuh biduan qasidah. Jadi saya mah nempel ustadznya dari kakek saya, nempel artisnya dari nenek saya. Jadi ketemu lah. Saya bilang ke ibu saya, nggak mungkin mak, udahlah di rumah saja. Kata ibu saya, masuk pesantren, nanti Hilman belajar ilmu agama. Singkat cerita, SD selesai, masuk pondok, masuk pesantren. Ibu saya jadi seorang single parent yang luar biasa. Beliau ba'da subuh berangkat ke pasar, buka warung, pulang zuhur, habis zuhur ganti baju, terus ngider. Kalau kata orang Sunda tuh ngider, keliling kampung jualan. Saya pernah bilang ke ibu saya, mama nggak capek mak? Capek nah. Terus kenapa mak? Kata ibu saya, Hilman, yang penting Hilman bisa sekolah. Yang penting apa? Bisa sekolah. Kata ibu saya, Hilman, mama nggak bisa ngasih Hilman harta, mama bisa ngasih Hilman ilmu. Kalau Hilman dikasih harta, nanti Hilman yang capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, nanti ilmu yang bakal ngejagain Hilman. Singkat cerita Bapak Ibu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 1 SMA. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, ibu saya stroke, sakit. Setelah ibu saya sakit, gimana sekolah saya? Sekolah saya bingung. Kata ibu saya, Iman, kalau Iman mau sekolah harus pintar biar dapat beasiswa. Setelah ibu saya sakit, saya berjanji sama Allah, ya Allah, tolong bantu saya agar saya bisa merubah hidup saya. Saya kalau ibu dari pesantren
Saya pulang ke rumah. Ngapain Ustaz nyuapin ibu saya? Karena ibu saya stroke. Ibu saya itu punya kebiasaan kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustaz-ustaz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustaz-ustaz itu. Saya bilang gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Dulu dari Garut ke Jakarta itu 8 jam, 9 jam dulu ya. Rasanya gak mungkin mah. Kata ibu saya, jangan begitu. Kita punya Allah, minta saja sama Allah. Aminkan. Aminkan. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin mah. Kita orang miskin, kita orang susah, kita orang gak punya. Mama tukang jualan di pasar, bapak kuli angkut di pasar. Kita bukan orang kaya mah, kita orang miskin. Kata mama saya, jangan begitu. Kita punya Allah, minta saja sama Allah. Ibu saya punya kebiasaan, setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya tanya ibu saya, mama, kenapa mama suka baca talbiyah setelah sholat? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Hilman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa haji umroh bolak-balik ke Baitullah. Saya bilang gak mungkin mah. Jangan begitu. Kita punya siapa? Allah. Minta saja sama Allah. Aminkan. Amin. Ibu, bapak, jamaah, waktu sangat cepat berlalu. Sekarang dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya ucapkan sekarang semuanya menjadi kenyataan. Ibu saya bilang, Hilman, nanti ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi saya ceramah di televisi. Tapi saya sedih, ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Ibu saya dulu pernah bilang nanti Hilman jadi ustaz. Sekarang dengan izin Allah, saya dipanggil ustaz, disebut ustaz. Dulu waktu ngaji, ibu saya gendong saya tidur, ibu saya ngaji. Sekarang berbalik, saya ceramah, ibu saya istirahat di alam kubur. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah, S1 sampai S3 AA semuanya beasiswa. AA hebat ya? Enggak. Yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh setiap tahun dengan izin Allah, karena ada tour and travel yang kita bimbing. Tapi saya sedih, ibu saya belum sempat saya genggam tangannya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya penasaran, apa amalan ibu saya yang membuat doanya dikabulkan luar biasa? Apa amalan ibu saya yang luar biasa? Saya tanya sama tetangga, saya tanya sama orang-orang di kampung, apa amalan ibu saya? Allahu Akbar. Ternyata ibu saya punya amalan. Apa amalan? Ibu saya punya kebiasaan selalu terdepan urusan infak sedekah, terutama urusan yatim. Ibu saya paling duluan. Saya masih ingat di rumah itu ada tumpukan baju, ada tumpukan beras. Saya tanya, Mama, ini baju siapa? Mama, ini beras siapa? Kata mama saya, Hilman, ini punya anak yatim. Kenapa di rumah kita? Kata mama saya, Hilman, mama gak bisa ngasih uang. Minimal rumah kita jadi tempat naruh baju buat anak yatim. Doa mama hari ini mungkin belum Allah kabulkan, boleh jadi Allah kabulkan nanti. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa
yang bikin Ustadz dapat beasiswa, apa yang bikin dapat Ustadz dimuliakan dengan izin Allah? Satu saya jawab, ini doa ibu saya karena sedekahnya yang luar biasa. Maka ibu saya, acuh, siapa yang pengen punya anak yang soleh? Mau? Doakan, sedekahkan. Percayalah, sedekah yang hari ini Bapak Ibu hadirkan tidak akan pernah berkurang. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Insya Allah setelah ini Ustadz akan doa bersama. Ilmu praktek ya. Siapkan infak terbaik. Ibu punya hajat apa? Punya harapan apa? Bismillah, niatin. Mudah-mudahan Allah mendengar hajat-hajat kita semua. 4S agar hidup berkah dan mulia. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga sholat. S yang keempat sholat. Percayalah, apa yang jadi hajat kita, keinginan kita, semua kebaikan kita akan Allah kabulkan dengan karunia-Nya. Insya Allah. Terakhir kita berdoa sama-sama, tapi sebelum itu siapkan infak terbaik untuk pembangunan apa Ustaz? Masya Allah, gedung MWC. Barakallah. Selama gedung itu digunakan untuk kebaikan, selama itu pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu semua. Yang pengen punya anak soleh, titip. Ya Allah pengen punya anak soleh. Yang buat orang tua telah wafat, titip sedekah. Sebutin nama orang tua. Allah kabulkan doa-doa kita. Silakan dibantu anak-adik biar jamaah bisa berinfak dengan tenang, dengan khusyuk sambil kita bersolawat kepada Nabi SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salatullah alaika. Ayo sama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, Ya Allah, jika pagi ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bersalaman kiri dan kanan, berpelukan, mohon maaf lahir dan batin. Bersalaman kiri dan kanan. Mudah-mudahan setelah ini hidup kita makin baik, makin barokah, makin Allah jaga dalam kebaikan. Terakhir mari kita sholawat bersama-sama masih di tempat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.